Untuk kriteria anak yatim yang pertama, ya, usianya maksimal 15 tahun. Kalau seandainya ini yatim udah di atas 15 tahun atau udah 17 tahun, maka ini sudah tidak lagi berhak menerima santunan yatim, ya. Nanti ini hal-hal seperti ini akan diperhatikan untuk nanti teman-teman ketika menyantuni yatim sesuai dengan aturannya. Yang kedua, kriteria anak yatim yang berikutnya adalah yatim itu ditinggal orang tua atau ditinggal bapak, ya, ditinggal ayah atau cerai, tapi cerainya cerai mati. Kan udah cerai nih ibunya dengan suaminya, udah cerai. Terus si istrinya ini atau ibunya yatim ini nikah lagi atau punya ayah sambung. Nah, kalau misalkan udah punya ayah sambung lagi, berarti stop untuk menyantuninya. Jadi kalau ada anak yatim terus nggak lama dia nikah lagi, artinya dia punya ayah sambung, maka itu tidak berhak lagi untuk menerima santunan yatim. Nah, itu yang selalu di MMA ini kami seleksi terus. Setiap 2 bulan sekali, kadang 4 bulan sekali disurvei lagi, tanya lagi, ibu, ini ibu udah nikah lagi belum? Oh, udah kemarin. Ya udah, maaf Bu ya, mungkin untuk bulan berikutnya ibu atau anak ibu tidak lagi menerima aturan dari majelis kami, atau ibu tidak bisa lagi datang ke majelis kami setiap santunan yatim karena dia udah punya ayah sambung. Paham ya? Nah. Jadi yang ketiga, selama belum punya ayah sambung. Kalau dia udah punya ayah sambung atau udah nikah lagi, berarti terputus. Kita tidak berhak lagi menyantuni yatim tersebut. Oke, yang keempat, yatim lahir karena nikah dari sah. Yatim lahir dari pernikahan yang sah. Artinya, kalau si yatim ini lahirnya hasil dari perzinahan, maka tidak boleh menerima santunan yatim. Tidak boleh kita menyantuni anak yatim yang mana yatim tersebut hasil dari perbuatan zina orang tuanya. Nggak boleh. Walaupun yatim. Jadi zaman sekarang kan ya, karena zaman HP, zaman pacaran, dikit-dikit kenalan, hubungan, nyaman-nyaman, bercinta, ketemuan, ke hotel, check-in, langsung lakukan eksperimen biologis, gitu kan? Langsung eksperimen biologis, akhirnya hamil, gitu kan? Hamil, karena udah terlanjur hamil, mereka nikah setelah hamil tadi kan, ibaratnya zina dulu. Nah, makanya harus seleksi, harus hati-hati. Nah, kalau di kita dalam mensurvei yatim itu benar-benar jeli gitu. Didata, tanya RT-nya, tanya RW-nya, ini orang dari mana asalnya, kakaknya mana gitu, mana surat nikahnya, kenai semuanya. Artinya bukan hasil zina. Lanjut. Yang kelima, apalagi kriteria anak yatim yang harus kita santuni atau yang harus kita berikan kasih sayang kita kepada mereka. Yang berikutnya adalah di saat kita menyantuni anak yatim,
Jangan kita mengambil atau memberikan, misalkan yatim ini sama ibunya, atau misalkan si yatim ini sama saudaranya. Misalkan nih Pak, ini ya, ini uang terima kasih buat Bapak, itu nggak boleh. Walaupun kita yang ngasih gitu ya. Jadi kalau emang yatim udah buat yatim aja. Termasuk kita panitianya nggak boleh ngambil, walaupun dia tanda terima kasih gitu, nggak ada. Nggak boleh ada tanda terima kasih buat yang anak yatim. Misalkan Letri atas sama Kang Aris, anak yatim, karena udah berjuang atau udah melayani, udah Pak itu 50-nya buat Letri, tanda terima kasih misalnya. Karena udah sering, itu nggak boleh, walaupun 1000 nggak boleh. Nah, jadi yang berikutnya, tidak boleh memberikan uang terima kasih kepada keluarga yatim tersebut. Jadi udah asli buat yatimnya aja, asli buat anaknya. Kecuali misalkan si anak yatimnya ini masih kecil nih, masih umuran setahun atau kan dia kan belum ngerti uang, nah itu boleh. Artinya sama ibunya diaturnya, misalkan buat nafkahi, buat ngasih, buat beli makanan, buat beli beras gitu ya. Paham ya? Nah ini, saya ulangi lagi, kriteria anak yatim itu yang pertama usianya batas maksimalnya 15 tahun, minimal pas itu lahir. Kalau udah di atas 16 atau 17, berarti bukan lagi kategori yatim. Yang kedua, karena yatim itu ditinggal oleh ayahnya. Intinya yatim itu anak yang tidak punya ayah. Karena masih banyak tuh, banyak ayahnya masih ada tapi ibunya nggak ada. Disangkanya yatim itu yang penting orang tuanya nggak ada, baik ibunya nggak ada. Gitu. Nah, kita waktu itu sempat kecolongan gitu ya. Ternyata dia itu yang meninggal bukan bapaknya tapi ibunya. Nah disangkanya karena bapaknya nganggur gitu kan. Ini anak yatim, anak saya. Padahal yang meninggal adalah ibunya, bukan bapaknya. Kan kalau yang meninggal ibunya namanya piatu, kalau yang meninggal bapaknya namanya yatim. Kalau meninggal dua-duanya yatim, piatu. Terus yang ketiga, selama belum punya ayah sambung. Selama si anak itu ibunya gak kawin lagi, maka selama itu tetap kita kasih santunan. Tapi kalau udah nikah lagi si istrinya atau si ibunya, itu stop, jangan dikasih. Walaupun misalkan si suaminya itu pengangguran, nggak punya penghasilan, itu jangan. Oh cuma kasihan lah, kan kita mah udah terbiasa ini, nggak enak tetangga, kayak gitu. Saya pun kayak gitu. Walaupun itu saudara saya, keluarga, karena udah sambung, saya minta maaf. Karena ini titipan dari jamaah, bukan uang saya. Titipan dari orang-orang yang muhsinin, donatur-donatur buat yatim. Yang keempat, yatimnya tersebut lahir dari pernikahan yang sah, bukan lahir dari hasil perzinahan. Atau kalau orang Sunda nyebutnya welah gitu ya. Oke lanjut. Yang kelima, tidak boleh kita memberikan uang terima kasih atau yang lainnya kepada pihak yang mengantar si yatim itu. Karena itu bukan kriteria, bukan satu paket dengan yatim. Ini ya buat sementara.